Terima kasih teman-teman, kita dapat bertemu kembali di video ini. Kalau ini adalah video yang pertama buat Anda, saya sarankan untuk melihat video-video sebelumnya. Anda bisa klik di link bawah untuk video sebelumnya atau cari di YouTube Injil 101, satu kata. Nama saya Ibrani. Di video ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari buku Yohanes pasal 4. Tema dari pelajaran ini adalah perempuan Samaria. Karena berkali-kali kita sudah mendengar atau membaca tentang Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di pinggir sumur. Dan kita juga mendengar atau membaca bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Di video ini saya akan membahas mengapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Teman-teman, semoga ajaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat belajar dan semoga Tuhan memberkati. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak dari Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Kalau kita melihat peta di mana Yesus berangkat meninggalkan Yudea menuju Galilea. Tetapi dikatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Teman-teman, di video ini saya akan membahas mengapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Untuk mengetahui asal-usul ini, kita harus kembali ke Perjanjian Lama, yaitu di buku 2 Raja-Raja. Pada masa raja-raja, Israel terpecah dua. Untuk bagian utara dipanggil Israel, untuk bagian selatan dipanggil Yahuda. Samaria adalah kota pusat politik dari utara, dan Yerusalem adalah kota pusat politik dari selatan. Raja-raja dari Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Begitu pula dengan Hosea bin Elah. Ia menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Tetapi ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti raja-raja Israel lainnya. Salmaneser, raja Asyur maju melawan Hosea. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, raja Mesir. Dan ia tidak mempersembahkan lagi upeti kepada raja Asyur, seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu raja Asyur menangkap Hosea dan membelenggu dia di dalam penjara. Kemudian majulah raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur,
ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tempat sungai Harbor, yaitu sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Teman-teman, inilah keruntuhan kerajaan Israel. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa bangsa pilihan Tuhan Israel masuk ke dalam pembuangan? Teman-teman, jawabnya adalah karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Firaun Raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah Allah-Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah diusir oleh Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua pelihat. Tuhan berkata, "Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berkeras kepala seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka mengikuti berhala-berhala yang tidak berguna, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, "Janganlah berbuat seperti mereka itu." Mereka memakai ilmu gaib dan meminta petunjuk-petunjuk dari dukun-dukun atau tukang-tukang ramal yang dapat berhubungan dengan roh-roh. Mereka begitu giat melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Tetapi teman-teman, juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka. Tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat oleh Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan selama 70 tahun lamanya, teman-teman. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kutah, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang-orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Teman-teman, disinilah terjadinya akan orang-orang Samaria menjadi orang-orang yang bukan Israel, yang tidak tahu akan Tuhan atau menyembah Tuhan. Pada mulanya, waktu orang-orang Asyur diam di Samaria, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu Raja Asyur memberi perintah, "Menyuruhlah pergi ke Samaria salah seorang imam yang telah diangkut dari sana ke dalam pembuangan, untuk diam di Samaria dan mengajarkan kepada mereka pendatang-pendatang tentang bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan." Tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria dulu. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan.
maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka mempunyai dua Tuhan, karena mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam waktu yang samaan itu mereka beribadah kepada Allah mereka, sesuai dengan adat bangsa-bangsa mereka. Sampai hari ini, mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan Israel dan memberi perintah kepada mereka. Kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum, dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu menyembah berhala, maka Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Teman-teman, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam waktu itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu-cucu, cicit-cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Teman-teman, inilah adalah asal-usul di dalam agama-agama yang bercampur baur antara Tuhan dan menyembah patung-patung yang membuat Tuhan Allah murka. Karena dari mengikuti tradisi-tradisi dan kemauan hati mereka dari nenek moyang mereka. Teman-teman, yang menyedihkan sampai hari ini juga seperti yang firman Tuhan katakan, banyak gereja-gereja atau tempat-tempat beribadah yang masih bersujud dan menyembah patung-patung yang mereka buat. Patung-patung berupa Allah-Allah, dewa-dewa, rasul-rasul, maupun orang-orang suci atau yang dikatakan saint. Mereka itu semua adalah orang-orang yang kita hormati, karena mereka terpakai oleh Tuhan Allah kita. Tetapi teman-teman, haruslah kita ingat bahwa mereka semua bukan Tuhan. Mereka adalah manusia-manusia yang diciptakan oleh Tuhan, seperti kita semua, orang-orang yang berdosa, seperti kita semua. Memang betul mereka melayani Tuhan di dalam hidup mereka, yang sebagaimana kita semua juga sebenarnya harus melakukan yang sama, yaitu berbakti dan melayani Tuhan Allah kita. Bersamaan, bukan kita yang harus dipuji dan disembah, tetapi hanya Tuhan Allah Bapa dan Anak Tunggal Yesus Kristus yang kita puji dan sembah. Teman-teman, dengan bersujud di hadapan patung-patung manusia, dewa-dewa maupun binatang-binatang, itu adalah perbuatan berhala di hadapan Tuhan kita, yang membuat Tuhan marah dan menyerahkan hidup kita di dalam kegelapan dan kesengsaraan. Teman-teman, ini adalah kesaksian dari hidup saya, karena saya lahir dan dibesarkan sebagai seorang Katolik yang mengikuti semua ritual-ritual yang ada dan menyembah semua patung-patung yang ada di dalam gereja itu. Saya berdoa dengan lilin-lilin di hadapan Bunda Maria maupun rasul-rasul lainnya setiap minggu, karena saya mau menjadi orang Katolik yang baik. Dan bersamaan saya tidak pernah atau tidak tahu akan isi dari kitab suci, karena selama saya besar di Katolik, tidak pernah ada yang menggiatkan atau memberi saya semangat untuk membaca atau belajar tentang Injil. Saya tidak mengikuti apa firman Tuhan bilang, karena saya buta akan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya terus mengikuti tradisi-tradisi dari gereja ini. Saya selalu berpikir, Tuhan akan memberkati hidup saya, karena setiap minggu saya bersujud dan berdoa di hadapan patung-patung orang-orang suci ini. Teman-teman, kenyataannya,
malah semua ini berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti apa yang terjadi dengan bangsa pilihan Tuhan Israel, karena menyembah patung-patung yang Tuhan sudah larang dari nenek moyang mereka, sehingga hidup mereka penuh dengan kesengsaraan dan penindasan, jatuh di tangan penjajah, kerja keras maupun perampok-perampok selama 70 tahun, teman-teman. Bersamaan, Tuhan sudah memperingati kita semua dalam hal-hal memuja atau bersembayang di bawah patung-patung ini. Sayangnya sampai saat ini banyak dari mereka yang tidak mau mendengarkan dan terus melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Allah kita murka. Teman-teman, dengarkan dan baca sekali lagi akan perintah yang pertama yang Tuhan berikan kepada semua umat di dunia ini, yang kita akan ambil dari buku Keluaran pasal 20. Ini adalah perintah yang pertama, dan ini adalah yang perintah terpenting buat kita semua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung-patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Teman-teman, apakah maksud dari firman ini? Sangat mudah sekali, teman-teman. Oleh karena Tuhan membuat firman ini mudah untuk dicerna oleh semua orang, yaitu jangan ada patung-patung yang berbentuk apapun, termasuk patung-patung yang berbentuk seperti Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, orang-orang suci, maupun binatang-binatang di hadapan kita yang kita berlutut memuji atau berdoa. Tuhan mau kita berlutut, menyembah dan berdoa hanya ke Allah Bapa atau ke Yesus Kristus, tanpa perantaraan patung-patung ini, melainkan kita berdoa dari hati ke hati. Baca atau dengarkan ayat yang berikut ini. Jangan bersujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Teman-teman, siapakah yang mau 4 dari keturunan kita hidup di dalam murka Tuhan? Tidak mau sama sekali. Karena itu adalah cucu-cucu dan cicit-cicit kita, kesayangan kita semua. Jangan berjudi di dalam hidup kita yang fana ini. Jangan bilang dari nenek moyang kita sudah melakukan semua ini. Mereka melakukan semua ini bukan berarti mereka benar. Tuhan pun sudah berkata sampai hari ini mereka masih melakukan hal-hal itu. Dengarkan teman-teman ayat berikut ini. Karena ini yang kita ingini di dalam hidup kita. Ini adalah harapan kita dari Tuhan. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Juga untuk kita semua yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus. Jangan hidup kita bercampur baur dengan tradisi-tradisi maupun budaya-budaya di sekitar kita, maupun agama-agama lain yang ada. Seperti pergi ke dukun-dukun untuk mempunyai kekuatan atau kehormatan, atau pergi ke tukang ramal untuk meramal hari depan kita atau bisnis kita. Janganlah ada ketidaksetiaan di dalam perkawinan kita,
atau perlakuan yang kasar antara suami dan istri. Karena kita sudah berjanji akan kesetiaan dan saling mengasihi di hadapan Tuhan Allah kita. Janganlah ada simpanan-simpanan maupun istri-istri muda. Jangan campur baur dengan tradisi atau agama-agama setempat. Janganlah menyembah patung-patung dari agama lain atau membangun kuil-kuil di dalam ataupun di depan rumah kita karena adat istiadat. Teman-teman, jauhkan hidup kita dari percabulan, korupsi, narkoba, mabuk-mabukan, dan semua kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena semua ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan Allah kita. Jadi dari zaman pembuangan Israel dari Samaria, Raja Asyur membawa orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, tinggal di Samaria, dan orang-orang Israel yang tertinggal dari pembuangan mulai kawin dengan bangsa-bangsa di luar Israel dan membaur agama mereka. Sehingga orang Yahudi sehabis dari pembuangan tidak bergaul lagi dengan orang-orang Samaria. Ya, teman-teman, semoga pelajaran ini bermanfaat untuk menegur, menuntun, dan mendorong hati kita masing-masing. Dari pelajaran ini saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau menghina dari agama-agama yang ada, tetapi bukan lain untuk menegur dan membangun satu sama lainnya. Karena tujuan dari hidup saya bukan untuk menghukumi atau menuduh, tetapi menuntun ke jalan Tuhan Allah Bapa kita. Saya hanya berkata apa yang firman Tuhan yang ada. Kalau teman-teman yang siap untuk dilahirkan kembali dengan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Anda, mari kita berdoa bersama-sama, ulangi di mulut kita dan percaya di dalam hati kita masing-masing akan doa ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, untuk semua kasih kemuliaan-Mu. Maafkan Tuhan akan dosa-dosa dan kesalahan saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal-Mu yang lahir ke dunia ini, tersiksa dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Terima kasih Yesusku untuk pengorbanan-Mu. Yesus, datanglah ke hidup saya ini, karena saya percaya Engkaulah jalan ke Allah Bapakku di surga. Tuntun hidupku mulai hari ini. Jadikan aku gembala-gembala-Mu, karena aku mau mempunyai hidup yang baru bersama Engkau. Ya Allah Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia, aku memohon dan berdoa kepadamu. Amin. Teman-teman, saya percaya kalau teman-teman sudah berdoa dan percaya di dalam hati kita masing-masing, teman-teman sudah dilahirkan kembali. Sampai di sini dulu teman-teman video ini, dan semoga kita dapat bertemu kembali ke video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya Ibrani berharap Anda menikmati sebanyak saya membuatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang pelajaran ini, tulis di bawah, nanti saya akan menjawabnya. Silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.